Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mengawali mata pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa mulai. Oke, pada bagian ini kita akan sama-sama belajar bahasa Indonesia tentang teks naratif. Ada yang tahu apa itu teks naratif? Cerita. Cerita. Oke, ada pendapat yang lain? Tahu. Tahu. Oke. Si. Terus ya. Puas tidak. Jadi teks naratif itu adalah teks yang menceritakan tentang runtutan kejadian yang dialami oleh suatu tokoh. Dan biasanya teks naratif itu bersifat fiksi. Ada yang tahu fiksi apa? Bohong. Fiksi ya, bisa dikatakan bohong ya. Fiksi itu khayalan atau tidak nyata. Biasanya rata-rata seperti itu. Contohnya teks naratif itu ada fabel, dongeng, cerita rakyat. Ya bisa seperti itu. Kemudian selanjutnya ada unsur-unsurnya ya. Unsur yang pertama ada yang tahu? Tema. Oke, pertama adalah tema. Latar. Oke, latar. Alur. Oke, Alur. Amanatnya buat apa? dulu ya. Oh. Sudut pandang. Oke, Amanat termasuk gak? ya gak apa-apa, kita masukkan. Memang masuk pak, masuklah. Oke, yang pertama ada tema. Ada yang tahu tema itu apa? Kebiasaan pokok. Oke, tema itu adalah gagasan utama atau ide pokok suatu cerita ya. Ya. Jadi contohnya, oh ya tadi kita contoh. Kemudian latar Tempat. itu ya tempat dari tempat, Waktu. dan waktu dan suasana. Kemudian alur, apa itu alur? Jalan cerita. Oke, alur itu bukan ceritanya ya. Jadi alur itu juga dibagi dari tiga. Yang pertama alur maju atau progresif, mundur atau flashback dan campuran. Jadi kalau alur maju itu dari awal sampai akhir, misalnya dimulai ceritanya dari pagi hingga sore hari. Jika alur mundur itu lebih fokus ke masa lalu, mungkin masa campuran bisa maju dan mundur dalam cerita, jadi maju mundur gitu. Kemudian tokoh apa itu apa? Oke, pelaku cerita ya. Jadi Ya. pelaku ceritanya, contohnya tokoh itu ada apa? Baik. Lalu sifatnya ya. Oke, sifatnya dibagi jadi tiga, yaitu progresif, antagonis, protagonis dan antagonis. Oke, kalau antagonis apa? Jahat. Protagonis Baik.
pandang itu ada dua. Yang pertama sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Kalau orang pertama rata-rata itu menceritakan ceritanya sendiri. Kemudian kalau orang ketiga itu gampangnya menceritakan orang lain. Jadi kalau ceritanya pada suatu hari Andi pergi ke pasar, nah itu sudut pandang orang ketiga. Kalau pada hari ini aku pergi ke pasar, itu sudut pandang orang pertama. Kemudian amanat itu ada yang tahu? Pesan. Oke, pesan moral yang ini disampaikan penulis kepada pembaca ya. Oke, gimana sudah paham? Baik, kita lanjut. Saya akan putarkan sebuah video, nanti kita identifikasi. Jadi setelah nonton video mana juga tadi, tema apa yang diangkat? Anak durhaka. Oke, anak durhaka. Kemudian latar ceritanya itu ada di mana? Di pantai. Kemudian tokohnya? Istrinya, kemudian untuk alurnya? Karena berprogres terus ya. Kemudian untuk sudut pandang ceritanya, orang pertama orang ketiga? Ya. Kemudian untuk pesan moral yang bisa kita ambil? Oke. Setelah ini saya kasih tugas ya. Silahkan untuk membentuk dua kelompok. Kemudian mengerjakan soal yang ini ya. Setelah itu nanti kita presentasikan. Oke. Kelompok satu yang depan, kelompok dua yang belakang ya. Oke. Bilangnya cukup? Oke. Silahkan dikerjakan. Oke, sudah selesai? Oke, nomor satu silakan dipresentasikan kembali. Langsung dibacain soalnya aja Pak. Ya. Oke. Yang pertama itu apa tema cerita ini? Jadi tema ceritanya kancil yang cerdik. Terus di mana latar cerita itu terjadi? Tempatnya di tepi sungai. Terus waktunya pagi hari. Terus suasananya marah. Terus siapa saja tokoh dalam cerita ini? Kancil dan beberapa buaya. Terus Ya, terus. bagaimana alur cerita ini maju, mundur atau campuran? Jadi alurnya maju. Terus dari sudut pandang siapa cerita ini diceritakan? Sudut pandang orang ketiga. Terus apa pesan moral dari cerita itu? Jangan mudah percaya orang lain, jangan suka membohongi orang. Begitu ya. Terima kasih. Iya. Oke, selanjutnya kelompok dua silakan maju. Tema cerita hari ini yaitu kancil yang cerdik Pak. Yang kedua latarnya yaitu ada sungai, siang hari dan cerah. Tokohnya yaitu ada kancil dan buaya-buaya. Yang keempat alur cerita kancil dan buaya ini alurnya maju. Dari sudut pandang siapa? Ceritanya ceritakan dari sudut pandang orang ketiga. Yang keenam pesan moralnya itu jangan mudah mempercayai orang lain. Yeay.
Karena sudah malam semua,